Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang udah hadir pada malam hari ini, di mana kita mau membahas tentang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Semoga acara kita berjalan sukses. Amin. Dan untuk yang memimpin acara, silakan Ketua Panitia, Saudari Rahma. Oke, baik. Terima kasih Bu Fauzia. Baik rekan-rekan panitia, agenda rapat kita hari ini mencakup pertama penyusunan agenda kegiatan, kedua progres per bidang, ketiga kebutuhan perlengkapan dan konsumsi, keempat dokumentasi dan sponsor, kelima anggaran. Harap semua aktif memberi saran. Kita mulai dari agenda kegiatan. Tahun ini selain lomba tradisional, kita juga menambahkan lomba olahraga dan seni. Lomba yang akan diadakan voli, badminton, futsal, lomba masak, seni tari, dan fashion show. Untuk malam puncak akan ada pentas seni dengan hiburan dari pihak sponsor. Oh iya, untuk tahun ini kita mendapatkan sponsor dari beberapa brand, yaitu Kalbe Pharma, Sosro, Tempo Scan Group, Ajecom, dan Pixi. Terus sama ini kayak dokumentasi itu mereka juga ada ngebantu-bantu. Terus kita dapat door prize juga, nanti aku sebutin door prize-nya. Terus sama udah sih itu aja dari mereka, nanti kurang lebihnya. Oke, untuk jadwal lombanya tuh udah aku buatin. Jadi tuh buat lomba badminton dan lomba futsal kita adain di tanggal yang sama, yaitu tanggal 5 Juli. Terus buat lomba voli tuh di tanggal 9 Agustus. Terus juga kita ada lomba sepeda hias. Nah, jadi tuh lomba sepeda hias kita adainnya di hari H-nya, yaitu tanggal 17 Agustus. Terus ada lomba yang lainnya juga, ada lomba tari, lomba masak, dan lomba fashion show. Itu kita adain di tanggal yang sama juga, yaitu tanggal 22 Agustus. Aku harap sih semoga dengan pembagian jadwal ini lombanya tidak menumpuk di satu hari aja. Terus juga soal malam puncak akan kita adakan pada tanggal 23 Agustus dengan hiburan dari penampilan juara lomba tari dan paduan suara dari ibu-ibu PKK, serta ada tambahan penampilan DJ juga dari pihak sponsor. Itu untuk lomba badminton sama futsal kan di tanggal 5 ya. Nah itu apa nggak takut bentrok jam pelaksanaannya? Apa mau kita ubah aja jam pelaksanaannya biar nggak bentrok? Oke, jadi tuh untuk lomba futsal akan diadakannya di lapangan RT 5. Jamnya tuh jam mulainya jam 7:30 pagi. Dan untuk lomba badminton kita adakannya di lapangan RT 3 dan RT 8. Dan jam mulainya itu jam 7:30 malam. Jadi tuh jadwal lomba futsal dan badminton ya kira-kira nggak akan bentrok lah ya. Oh, oke. Berarti udah aman. Aman. Kayak udah aku catat semua ya, nanti rencananya bakal aku tulis secara lebih rinci lagi biar dapat dipahamin sama warga sama kalian juga. Untuk lomba voli tetap kita adakan di lapangan RT 5 pada tanggal 9 Agustus. Dan untuk lomba futsal akan kita adakan di lapangan desa, tanggalnya tuh tanggal 5 Juli. Alternatifnya sih futsal di lapangan desa, tapi khawatirnya bentrok sama agenda volinya. Jadi gimana tuh? Jadi sebaiknya futsal tetap di lapangan RT 5. Cuman nanti kita tambahin tenda penontonnya aja. Terus kalau dipindahin ke lapangan desa, jadwal kita bisa berantakan. Sama kan mau dipindah ya. Nah itu tuh kalau bisa konfirmasi dulu sama yang pihak terkait ya, punya lapangan kayak RT dari RT 5-nya gitu loh. Jadi kita konfirmasi. Jadi biar nggak tiba-tiba kita make gitu tanpa sepengetahuan mereka. Ya abis ini sih saya sama ketua panitia itu Rahma bakal maju ke RT-RT terkait untuk ngurusin masalah izin pemakaian lapangan. Jadi semoga jadwal kita nggak bentrok sama jadwal-jadwal mereka. Setuju sih kalau buat ngurus izin udah pasti sama Rahma kan. Soalnya biar jelas lah. Soalnya kan dia ketua pelaksana juga. Jadi fix ya di RT 5 futsal.
Oke guys, jadi tuh buat lomba tari dan lomba fashion show aku jadwalin di tanggal 22 Agustus. Dan buat lomba fashion show akan kita adakan di panggung untuk acara malam puncak, tempatnya tuh di lapangan desa. Dan waktunya sore hari, dan untuk lomba nari kita adakan di tempat yang sama, tapi waktunya dibedain jadi malam hari. Apa nggak terlalu padat ya? Takutnya tuh pada ngedrop gitu loh, soalnya kan tanggal 22 kita ada lomba tari sama fashion show ya. Besokannya juga langsung malam puncaknya kan, maksudnya puncak hari hanya itu juga pasti kita bakal sibuk banget, belum cek sound, terus benerian yang kurang-kurang kayak dari panggung dan lain-lainnya. Takutnya ngedrop sih. Ya kalau menurut aku sih tanggal 22 pas aja sih Wak, karena kan ada jarak buat ke malam puncaknya gitu kan. Iya bener, warga kan bisa nonton dari sore tanggal 22-nya, terus malamnya bisa istirahat, tanggal 23-nya siap buat malam puncak. Betul kata dia. Soalnya kan kita dari tanggal 22 tuh kita mulai dari jam setengah 1 untuk penyetoran lagu lomba nari. Nah kita tuh di jam 3 baru kita mulai tuh lomba fashion show. Nah itu sekali memperjelas ya, ini untuk lomba masak kita adainnya bareng sama fashion show di jam 3. Nah jadi itu fashion show di panggung. Nah di tenda kita ngelaksain lomba masak. Terus di jam setengah 8 malam itu kita akan ngadain lomba nari. Jadi panitia sama warga tuh masih ada waktu luang untuk istirahat. Ya aku usulin sih malam puncaknya dimulai dari dari jam setengah 8. Nah maksimalnya tuh jam 1 malam. Nah kira-kira menurut kalian tuh kayak gimana? Tapi itu takut kemalaman gak sih? Takutnya warga juga banyak yang komplain. Tapi kan emang biasanya kalau acara malam puncak tuh sampai jam 12 malam, apalagi kan kita juga ada tambahan penampilan DJ juga dari pihak sponsor. Bener, jadi nih kita sepakatin mulai dari jam setengah 8, pokoknya jam 7 kita udah ada di tempat. Jadi maksimal itu selesai jam 1 malam. Iya setuju sih kayak gitu. Oke, biar lebih aku klasifikasikan ya guys. Untuk tahun ini itu kita lombanya dibagi 3 bidang. Jadi yang pertama itu bidang olahraga, itu ada lomba voli, badminton sama futsal. Dan untuk lomba kedua itu ada karya seni. Karya seninya itu kita lombanya fashion show sama tari. Dan untuk yang terakhir itu kreasi. Kreasi itu kita ada lomba masak sama lomba sepeda hias. Jadi gimana? Udah oke kah? Oke. Selanjutnya untuk progres per bidang, saya sebagai bidang perlengkapan, kira-kira tuh kita butuh bola voli itu sekitar 5. Itu buat jaga-jaga misalnya ada yang bocor atau ada yang keluar lapangan. Nah, terus kita juga butuh net untuk badminton sama bola voli. Kita juga butuh shuttlecock 3 lusin, gawang buat lomba futsal, meja untuk lomba masak, panggung malam puncak, tenda, kursi, dan lampu tambahan. Nanti juga gapura akan kita cat ulang warna merah putih dan kita tambah beberapa ornamen khas HUT RI. Kira-kira gapuranya mau dicat ulang kapan? Untuk cat ulang gapura kita akan cat tuh di H-14 acara, yaitu sekitar tanggal 3 Agustus. Apa nggak terlalu jauh dari hari H? Soalnya takut keluntur atau kusam gitu. Jadi apa kita mau undur aja jadi H-7 acara? Oke, diundur. Oke. Jadi ini fix ya, kita undur di tanggal di H-7 acara. Oke. Untuk konsumsi ada snack dan minuman selama lomba kira-kira habis di 2,75 juta. Terus ada 200 nasi kotak untuk para panitia dan para tamu undangan habis sekitar 3 juta rupiah. Terus total anggaran konsumsi selama lomba dan malam puncak habis sebesar 5,75 juta. Sebaiknya sih emang gak terlalu sedikit ya konsumsi untuk malam puncaknya. Soalnya takut ada yang gak kebagian gitu Min konsumsinya. Berarti jadi kita tambah jumlah konsumsinya ya? Iya menurut aku sih lebih baik ditambahin karena aku jaga-jaga sih takut ada sesuatu yang gak kita inginkan terjadi.
Oke, kita tambah jumlah konsumsinya jadi 350 nasi kotak. Yang lain gimana? Setuju gak? Setuju. Jadi rincian total anggaran selama lomba mana cok? Dan malam puncak yaitu snack dan minuman selama lomba kira-kira habis 2,75 juta. Dan untuk nasi kotak 350 habis kira-kira 5,25 juta. Jadi total seluruhnya 8 juta rupiah. Iya, untuk dokumentasi foto dan video sih aku cuma butuh tripod, kamera, sama flash buat malam hari karena kan takut gelap gitu nggak kelihatan ya. Terus aku juga butuh memory card sama baterai cadangan buat kamera. Terus tim PDD itu juga butuh laptop buat desain banner dan lain-lainnya. Untuk desain banner dan lain-lain bisa selesai di kapan tuh kira-kira? Soalnya kalau terlalu mepet takutnya kita nggak sempat untuk mencetak itu semua. Iya, mungkin buat banner dan lain-lainnya bakal diusahain sebelum H-7. Oke, berarti tinggal pastiin aja ya progresnya aman. Iya. Oke. Jadi kita tuh punya anggaran itu sebesar 38 juta dengan rincian perlengkapan lomba itu 5 juta, terus konsumsi buat lomba itu 3 juta, terus perlengkapan malam puncak itu 5 juta, terus konsumsi malam puncak itu 8 juta, hadiah lomba itu 12 juta, dan terakhir kita ada dekorasi, gapura sama panggung itu sekitar 2 juta. Oke, jadi ringkasan jadwalnya itu ini ya, pokoknya 5 Juli itu kita adain lomba badminton di lapangan RT. Pokoknya 5 Juli itu kita adain lombanya itu 2, badminton sama futsal. Nah, untuk badminton itu di RT 3 sama di RT 8. Nah, itu kapan ya? Sore apa malam sih tadi? Badminton malam. Nah, untuk paginya itu ada futsal itu di RT 5. Selanjutnya itu tanggal 9 Agustus itu kita ada lomba voli yang akan kita laksanakan di lapangan desa. Nah, untuk tanggal 17 Agustusnya itu kita paginya upacara di lapangan desa. Setelah upacaranya itu kita langsung sepeda hias. Nah, habis itu tanggal 22 Agustusnya kita ada lomba, yaitu lomba masak, fashion show, sama tari. Nah, untuk malam puncaknya kita jatuhin di tanggal 23 Agustus. Itu dari jam setengah 8 sampai jam 1 malam maksimalnya. Pak, udah setuju semua atau masih ada yang kurang kah? Oke, lanjut kesimpulan rapatnya ya. Jadi kesimpulan rapatnya itu lomba yang kita tahun ini adain itu ada lomba voli, futsal, badminton, lomba masak, sama lomba fashion show. Ada yang kurang lagi? Oh ya, sepeda hias. Nah, habis itu untuk jadwal dan tempatnya yang tadi aku sebutin ya guys. Nah, habis itu sponsornya gitu kita tahun ini alhamdulillahnya kita dapat dari KB Pharma, Sosro, Pixi, Ajecom, sama Tempo Scan Group. Nah, dari sponsor juga kita dapat door prize itu kayak lumayan banget. Door prize itu kita dapat 3 TV sebesar 30 inci, 2 mesin cuci, 4 setrika, terus 6 kipas sama hadiah-hadiah hiburan lainnya yang dari mereka. Dan untuk perlengkapannya yang masih kurang lah, itu kita ada perlengkapan olahraga, panggung, sound system, tenda, kursi, bendera, sama gapura yang belum dicat, yang mau dicat, sama lampu tambahan. Nah, untuk konsumsi itu kita ada snack lomba, terus aqua gelas 4 dus lah kurang lebih. Nah, terus sama 350 nasi kotak buat malam puncak. Untuk dokumentasi, untuk tim PDD itu kita yang dibutuhin itu laptop, kamera, tripod, flash, backdrop, terus sama baterai cadangan sama memory card. Nah, untuk anggaran kita tahun ini itu ada sebesar 38 juta, itu udah kebagi-bagi, masih ada sisanya, cuman nanti kalau ada yang kurang-kurang kita tutup lagi pakai dana yang sisa itu. Gitu guys. Terima kasih ya buat semuanya, semoga acara kita lancar. Amin. Alhamdulillah semua
rapat kita udah selesai. Terima kasih atas kerjasama semua panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.